Oke, welcome back to my channel Taruna Indonesia TV bersama saya Dewa Gede Tantara Desa Putra dan di video kali ini mungkin kakak sedikit ngevlog ya tentang si pencatar tentunya. Nah, aduh, susah banget sih. Nah, jadi ada beberapa info mungkin yang bukan info sih sebenarnya, agak sedikit deskripsi ya mengenai tentang SKD, karena jujur banyak sekali yang sudah meminta konten tentang kisi-kisi SKD. Namun kakak belum bisa sampaikan karena memang kakak belum mendapatkan info. Sebenarnya kakak udah dapat info, cuma kakak belum berani memastikan itu valid atau enggak. So ditunggu aja. Yang pasti kakak juga sudah berusaha untuk mencari informasi itu di sela-sela kegiatan kantor kakak atau bekerja kakak. Jadi ditunggu aja, dalam waktu dekat mungkin kakak akan sampaikan, mungkin hari Sabtu atau Minggu, entah kapan, pokoknya dalam waktu dekat kakak akan sampaikan. So sebelum video ini dimulai, silahkan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu, karena memang subscribe kalian itu sangat membantu kakak untuk mengembangkan channel ini. Dan mohon maaf apabila ada batu-batu, karena memang posisi kakak baru habis lembur dan nanti juga akan ke kantor lagi buat ngerjain tugas tentang gambar ya, gambar SketchUp. Jadi ya begitulah. Dan hari ini kakak ingin menginfokan ya tentang pemberkasan kemarin. Banyak yang meminta, kak tolong jelasin sih apa sih yang menyebabkan kita itu gagal. Sebenarnya mengenai biodata, kemudian pengisian identitas orang tua itu nggak masalah sih sebenarnya kalau misal ada yang kosong ya. Masih ada batas toleransi. Begitu sih kata dari helpdesk ketika ada adik-adiknya yang bertanya seperti itu. Tapi yang bermasalah di sini adalah ketika kalian pemberkasan. Nah, jangan sampai pemberkasan yang kalian upload itu sampai kurang, karena memang di web serta di pengumuman udah dijelaskan pemberkasan apa aja yang harus kalian siapkan dalam mendaftar dari sekolah kedinasan masing-masing, karena memang berbeda-beda. Ada yang bahkan ada yang meminta nilai rata-rata, ada juga yang tidak meminta nilai rata-rata, jadi seperti itu. Nah, jadi di sini kalian sih, menurut kakak ya, ini kakak cuma menetralkan aja kondisi yang ada, karena memang banyak banget yang panik karena belum mendapatkan verifikasi. Nah, seperti yang kakak sudah sampaikan, verifikasi itu katanya akan dilaksanakan serentak, dan itu benar-benar valid dari salah satu rekan kakak juga yang bekerja di perhubungan. Jadi memang dilaksanakan serentak itu setelah pendaftaran selesai atau ditutup. Nah, sedangkan kan pendaftaran itu diperpanjang sampai tanggal 26 Juni. Jadi ya kalian sabar aja menunggu gitu loh. Menurut kakak jangan terlalu inilah, jangan terlalu panik, karena memang posisi pemberkasan ini nggak sengeri yang kalian kira gitu loh. Asal yang fatal sih ketika kalian mendaftar tapi kalian nggak bayar pendaftaran, nah itu fatal. Nah makanya kakak sampaikan di pemberkasan di akhir, makanya nomor satu itu adalah bukti pembayaran. Itu sangat penting, dan sudah terjadi kasusnya. Dia sudah klik resume, ternyata ada bukti pembayaran gitu loh, yang dia upload malah kartu akun. Nah itu udah salah besar, dan dia belum bayar, yaitu otomatis auto gagal sih menurut kakak. Karena memang susah, kalaupun hubungi helpdesk menurut kakak susah, karena itu sistem yang bekerja. Kalaupun bisa itu dianulir atau misalnya bisa dinego, bisa di lobby, ya itu keberuntungan sih menurut kakak sih gitu, keberuntungan. So ya makanya hati-hati sekali, kakak udah sering sampaikan kepada kalian itu sebelum pemberkasan ya dibaca dulu poin-poinnya apa sih yang harus kita upload gitu loh. Terus kalian juga nggak usah panik kalau misalnya belum mendapat verifikasi, karena itu malah mengacaukan fokus kalian. Mending ya yang kalian lakukan nih, kakak saranin ya kalian belajar SKD dulu lah, latihan soal pengayaan seperti itu. Dan memang kondisi kakak sebenarnya punya grup soal, cuma kak juga lagi off karena banyak kerjaan, belum bisa menemani. Tapi semoga aja
bulan depan, bulan Juli itu udah efektif lagi gitu. Nah, jadi semoga kedepannya kalian itu nggak panik, tetap santuy tapi fokus, dan lebih ke persiapkan diri, baik itu fisik, mental, ataupun akademik kalian. Nah, itu yang terpenting sih menurut kakak. Nggak usahlah mikirin dulu verifikasi, itu juga itu nanti diumumkan, dan kakak pun juga pasti menginfokan ke kalian. Nggak mungkin kakak ninggalin kalian, walaupun kakak ada kesibukan-kesibukan lain, tapi kakak pasti berusaha untuk selalu menyempatkan diri ngevlog, memberitahu kalian, dan tentu memberikan info terupdate untuk kalian. Makanya bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu, karena memang subscribe kalian ini sangat membantu channel kakak untuk selalu berkembang dan selalu memberikan info terupdate terkait dengan perguruan tinggi kedinasan. So ya, mungkin itu yang dapat kakak sampaikan untuk info kali ini. Intinya jangan panik lah, oke? Kakak akan selalu menemani kalian. Jangan sampai kalian itu gagal fokus karena kepanikan kalian belum mendapatkan verifikasi. Mungkin sampai saat ini jelas apa yang kakak sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah tingkah. Dan jangan lupa untuk tetap subscribe, kemudian like video ini, oke? Dan share ke teman seperjuangan kalian. Nah, apabila kalian ingin bertanya, silahkan komen di bawah. Nanti akan kakak coba jawab satu persatu atau kakak jawab di next video. So, mungkin itu aja. Selamat malam and semangat pokoknya. See you next time. Peace. Baik, bagi kalian yang ingin membeli baju cita-citaku, jadi teman untuk kalian menemani perjuangan kalian untuk menjadi taruna. Wow, the best banget ini. Baju cita-citaku ini dijual melalui Shopee atau DM IG @taruna_indonesia_tv. Kalau kalian membeli melalui Shopee, silahkan cek toko Dewa Gede Tantara, atau enggak baca deskripsi link di bawah ini. Di bawah video ini ada deskripsi ya untuk pemesanan, silahkan kalian cek langsung. Untuk stok sangat terbatas khusus untuk calon taruna-taruni tahun 2020. So, silahkan dipesan sekarang dan stok sangat terbatas, oke? Selamat berjuang untuk kalian dan ditemani oleh baju cita-citaku. Baik, saya Idewa Gede Tantara Tesaputra. Saya adalah salah satu alumni dari Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal, angkatan 25. Dan di sini saya ingin menceritakan secara singkat kenapa sih saya bisa milih PKTJ Tegal sebagai tujuan saya setelah saya lulus SMA. Dan singkat cerita, pada saat lulus SMA ada bukaan ya untuk calon taruna-taruni di sekolah di bawah naungan Kementerian Perhubungan. Dan pada saat itu saya melihat ada diploma manajemen keselamatan transportasi jalan pada saat itu. Dan dulu waktu SMA saya suka banget dengan game PES ya, tepatnya Become Legend, dan di sana berbicara tentang bagaimana kita menjadi coach dan mengatur tim. Nah, di sana saya berpikir sangat cocok ketika saya hobinya seperti itu dan saya sekolah di bagian manajemennya. Dan finally, ketika saya masuk kampus, dan saya sangat mengharapkan bagaimana kompetensi yang saya punya, kemudian keingintahuan yang saya miliki, serta tujuan yang saya sudah inginkan ya, bisa terwujud dan ditempa di pendidikan PKTJ ini. Dan ternyata benar, ketika saya sudah masuk di PKTJ Tegal dan menjalani pendidikan, saya merasa di sana saya sangat berkembang, kemudian saya sangat difasilitasi, dan saya diizinkan untuk mengikuti apa yang bisa saya kembangkan. Nah, contoh kecil, karya tulis ilmiah. Dari SMA memang saya suka mengikuti lomba-lomba, dan akhirnya ketika saya masuk di PKTJ Tegal, saya merasa di sana saya sangat berkembang, ditemani oleh dosen-dosen yang handal, kemudian saya difasilitasi penelitian, kemudian mengenai biaya operasional, saya merasa difasilitasi, serta keberangkatan ketika lomba di luar pulau difasilitasi oleh kampus. Dan finally, pada saat itu kita berlima ya, memborong juara, dan di sana ada kebanggaan tersendiri. Akhirnya, apa yang saya inginkan, apa yang saya tujuankan dari awal, saya ingin mengembangkan apa yang saya punya, PKTJ bisa memfasilitasi serta bisa nge-up
kompetensi-kompetensi yang dimiliki oleh taruna-taruni pada saat itu. Nah, dari sanalah saya sebenarnya sudah yakin, wah di sini bagus nih sekolah kedinasan, pasti kita benar-benar difasilitasi. Dan akhirnya terbukti. Dan sekarang kita sudah ada di posisi seperti ini, tentunya sangat bangga sekali bisa dan pernah bisa melakukan pendidikan di Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan ini, dan saya benar-benar sangat-sangat bangga. Sampai detik ini pun saya tidak akan pernah lupa apa yang sudah saya alami, dan saya akan tetap berusaha menjaga nama baik alma mater saya, dan intinya PKTJ harus selalu jaya.